Perkenalkan, nama saya Valen Melanie Friends. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen A semester 1 dengan NIM 32121040. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dan urgensinya bagi kehidupan berbangsa. Kita semua tahu bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Lalu, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna simbol Pancasila. Yang pertama, bintang tunggal, simbol Pancasila sila pertama. Bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas menempati bagian tengah perisai. Bintang emas memiliki latar berwarna hitam. Bintang dalam simbol Pancasila sila pertama melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan pada setiap manusia. Simbol bintang bersudut 5 juga melambangkan cahaya yang menerangi dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Yang kedua, rantai emas, simbol Pancasila sila kedua. Rantai emas melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas berlatar merah terletak di bagian bawah kanan perisai. Rantai emas terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Rantai dalam simbol Pancasila sila kedua ini melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sementara mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Rantai dalam simbol Pancasila sila kedua ini juga memiliki makna manusia yang berkemanusiaan. Dalam filosofi Pancasila adalah manusia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena dengan orang lain. Yang ketiga, pohon beringin, simbol Pancasila sila ketiga. Pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin berwarna hijau dengan latar berwarna putih. Simbol pohon beringin terletak di bagian kanan atas Pancasila. Pohon beringin dalam simbol Pancasila sila ketiga melambangkan Indonesia dengan semua rakyat Indonesia dapat bernaung di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin digunakan sebagai simbol Pancasila karena merupakan pohon yang besar yang dapat meneduhi banyak orang di bawahnya. Sulur dan akar pohon beringin yang menjalar ke segala arah dikoreksikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, simbol Pancasila sila keempat. Kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng berwarna hitam putih memiliki latar yang berwarna merah. Simbol kepala banteng terletak di bagian kiri atas perisai. Banteng dalam simbol Pancasila melambangkan permusyawarahan. Banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah dengan orang-orang berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Yang kelima, padi dan kapas, simbol Pancasila sila kelima. Lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Sila ini memberikan semangat dan motivasi para pemimpin serta semua unsur masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkatup dalam sila ini adalah keadilan, saling tolong-menolong, tanggung jawab, kerja keras, dan kemandirian. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang artinya Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur
pemerintahan negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pemahaman Pancasila sebagai dasar pengembangan kehidupan berbangsa dalam nilai ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, setiap pengetahuan teknologi yang direntangkan di Indonesia tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai yang tertera di dalam Pancasila. Kedua, tiap-tiap teknologi yang direntangkan di Indonesia perlu memahami nilai-nilai Pancasila yang menjadi faktor yang tertuju dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai lambang normatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berarti dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak terlepas dari cara berpikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Yang keempat, setiap perkembangan teknologi harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. 4. Pengertian Pancasila yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pemahaman pertama, bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mencakup asumsi pengembangan IPTEK secara otonom itu sendiri. Kemudian, menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam perjalanannya. Pengertian kedua adalah bahwa setiap teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, dengan syarat pengembangan teknologi harus melibatkan nilai-nilai Pancasila sejak awal. Namun, penyertaan nilai-nilai Pancasila berpengaruh pada tarik ulur, yang bermakna para ilmuwan dapat meninjau seberapa banyak mereka berpikir mereka harus ikut campur. Esensi yang terdapat dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya manusia harus senantiasa berbuat baik, berbudi luhur, mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya, serta menjauhi semua larangan Tuhan. Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan, maka tak heran jika pembahasan mengenai hal ini ditempatkan pada sila pertama Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjelaskan bahwa sikap dan perbuatan manusia harus sesuai dengan kodratnya. Mereka dibebaskan untuk mendapatkan haknya masing-masing, seperti bersosialisasi, saling menghargai, mengemukakan pendapat, bekerja, mengenyam pendidikan, dan lain-lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Budaya gotong royong yang telah melekat di negara Indonesia menjadi bukti pengalaman sila ketiga ini. Suatu pekerjaan apabila diselesaikan secara bersama-sama, maka akan memunculkan semangat nasionalisme serta dapat menghasilkan hasil kerja yang maksimal dari produktivitas yang optimal juga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila tersebut bisa dikatakan bahwa pembentukan NKRI ini dari rakyat untuk rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini, diharapkan pemerintah mampu bersikap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah berhak mendapatkan bantuan serta pembangunan yang merata, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan dipastikan seluruh warga Indonesia akan merasakan kesejahteraan. Urgensi dalam kehidupan bangsa. Yang pertama, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang menimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi intinya, Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif atau rambu-rambu yang mengatur berbagai kehidupan berbangsa serta pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri.
dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak dapat terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa.